Sip, thank you. Udah belum tuh? Sudah muncul. Di itu aja, di ya slideshow. Nah, sip. Nah, oke teman-teman. Tadi kan Ko David udah membuka tuh. Jadi kan apa ya sebenarnya ini kita punya tema ini pernah kapan ya Ko ya? 5 bahasa kasih itu kan pernah waktu bulan keluarga kalau nggak salah ya. Dulu 5 Ya. love language, terus Ya, kita mengangkat tentang tema ini gitu kan ya. betul. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya untuk kita. Jadi ini kan seperti merefresh aja ingatan kita kembali tentang 5 bahasa cinta ini. Nah, kenapa sampai ini 5 bahasa cinta ini menjadi penting? Karena betul sih di setiap tindakan kita kan kita harus saling mengasihi, kita harus saling mencintai. Tapi kan kadang-kadang ada menurut si yang punya teori ini tuh si Gary itu tuh menurut dia tuh kadang-kadang tuh bahasa kasihnya tuh nggak nyampe karena kita tuh apa ya masing-masing orang tuh punya karakteristik masing-masing gitu kayak aku merasa dicintai, aku merasa dikasih. Oh kalau aku dikasih waktu yang berkualitas, quality time. Nah, Adrian mungkin kan senengnya kalau dikasih hadiah mungkin ya, tuh hadiah boneka yang dia pegang misalnya gitu kan ya. Nah, ataupun misalnya ada yang apa ya orang merasa dicintai itu nggak perlulah berkata-kata, nggak perlu ngapa-ngapain, tapi udah dipeluk aja, udah aku udah rasa damai. Nah, kayak gitulah, oke? Jadi kayak kenapa sampai kita harus mengenal ini 5 bahasa cinta ya karena itu biar tapi sebelum itu sih aku mau bilang ya bahwa sebenarnya tuh apapun yang kita lakukan dari hati itu pasti sampai ke hati sih gitu ya maksudnya apapun yang dari hati dilakukan tulus dari hati itu pasti sampai ke hati. Nah cuman si teorinya si Gary Chapman itu sebenarnya lebih melengkapi kita aja sih supaya kita lebih mengenal dan supaya bahasa cinta atau bahasa kasih yang kita sampaikan itu tuh bisa tersampaikan kepada orang tua kita atau kepada teman-teman. Nah kadang-kadang tuh ini tuh dipakai untuk pasangan ya banyak kalau teman-teman cari di internet tuh Adrian langsung senyum-senyum. Biasanya tuh untuk pasangan, untuk couple gitu-gitu. Tapi ternyata enggak, bukan hanya untuk pasangan ya, tapi juga untuk orang tua, untuk nanti kan ada juga dari orang tua ke anak, lalu kemudian sesama teman. Jadi 5 bahasa cinta tuh ada 5 yaitu kata-kata positif, pemberian kata positif, terus waktu berkualitas bersama, lalu hadiah, lalu pelayanan, lalu sentuhan fisik. Oke, nah ini sebenarnya ini aku ambil dari internet ya, tapi coba aja nih, biar, atau kalian udah tahu ya, sebenarnya masing-masing tahu nggak apa bahasa cinta? Misalnya kayak aku nih, oh aku tahu bahwa bahasa cintanya aku tuh adalah hadiah. Aku suka dikasih hadiah dan aku suka memberi hadiah gitu kan ya. Nah kalau teman-teman sendiri udah tahu belum? Kira-kira ada nggak yang udah tahu Belum. bahasa cintanya apa? Ada nggak? Kevin tahu nggak bahasa cintanya Kevin apa? Hah? Apa? Oh, Kevin udah tahu. Belum. Apa, Van? Apa, Van? Sentuhan. Hah? Oh, sentuhan. Oke. Kalau ada ini sih kalau di laptop, kalau biasanya kan aku join lewat HP tuh, makanya kuat kan kalau lewat HP. Kalau lewat laptop tuh ternyata internet di aku tuh nggak kuat, di apartemen nggak kuat. Ini nggak kelihatan sih ada siapa aja. Kalau tadi ada Kevin ya, ada Nail ya, ini masih. Ada Nail. Nail. Nah, Nail tahu nggak bahasa cintanya Nail apa? Nael. Ya tapi ya, kalau misalkan mic-nya nggak bisa nyala. Hah? Oh, di unmute. Ini nih. Nggak kedengeran ya? Ini yang kelihatan cuma di aku cuma Kevin, Adrian, sama Elizabeth. Yang lainnya nggak kelihatan. Ada Kevin, ada Arlo, ada Brian, ada Bejon, ada Sam, ada CP. CP mana ya CP ya? Kok hilang CP? Itu ada Sam itu. Nah. Satu rumah. Oh iya ada Sam. Kalau Nael tadi udah jawab belum? Bejon. Nael? Lisbeth tahu, Bet. Kalian tahu nggak bahasa cintanya apa? Kayaknya tahu. Waktu itu kayak pernah ada tesnya gitu, terus iya, sentuhan fisik juga sama kayak Kevin. Oh, oke, sama kayak Kevin ya, sentuhan fisik. Oke. Iya. Nah, kalau gitu kita tes ya. Kita coba tes ya.
Kalau misalnya nih saat orang tua sakit, kamu lebih sering melakukan apa? Itu ya, udah ya, ingat jawabannya ya. Pijat. Oh, ini Oke. sudah sih. Ya. Nggak usah dijawab, jawab aja jawab ya. Maksudnya simpen jawabannya, oke? Terus, Kalau orang tua jarang sakit gimana? ih, andaikan udah. aja. Ya udah bersyukur ya. Iya, berandai-andai lah, andaikan gitu. Ini kok nggak bisa di next ya? Ayo ngelik. Oh, Harus di itu dulu. Dideketin ke itunya. Nah, sip. misalnya saat akan liburan, kamu lebih suka yang mana? Misalnya nih, oh ada planning nih mau liburan. Nah, kamu tuh biasanya sibuk yang mana nih? Oh, itu tadi ada pilihannya. Ya, Iya. Ini ulang Adrian nih. Coba. Adrian udah. Nanya A, B, C, D, E. Benar. Lihat hurufnya Udah. ya. Udah. Ini cuma singkat sih, simpel aja sih. Udah belum? Ya. Ya, terus. Kalau pas dibilang mau liburan, nah kamu lebih suka yang mana? Bentar. Udah. Bentar, belum. Oh, dimarahin lu, Ci. Diomelin. Udah, terus. Nih. Misalnya ada teman sedih karena dapat nilai rendah, kamu akan Saya akan mengasih nilai saya Mengata-ngatainya. lebih rendah lagi. nggak ada pilihan mengejeknya. Kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena nilai saya lebih rendah. Nggak ada Tenang aja, pilihan. bro. Gue lebih jelek. Mantap. Nggak, Lebih jelek, nggak ada pilihan mengejeknya atau membulinya. Pilihannya nggak lengkap nih, nggak seru nih. Bikin sendiri Ketahuan soalnya. kelakuan nih. Ketahuan Coba pilih kelakuan. Bejon. Udah, Pilih sebenarnya. Udah. udah ya. Next. Belum. Udah. Oke, next ya. Mana? Oke, mantap. Yang pilihan E nggak boleh diganti aja. Waduh. Kenapa lu mau ganti sama orang yang spesifik gitu ya, Dri ya? Wadaw. Kan, iya, kan ada jelas. orang-orang terkasih. Kan ada orang-orang terkasih. Nah, dia mau Saudara gitu maksudnya. dia mau spesifik, Oke. lebih spesifik lagi, Ci. Enggak ya, enggak. Wah, ini sih semuanya mau sih. Tapi kalau dia mau, saya mau aja. Yang paling Brian mah ya. kebanyakan Ya, mau, Brian. Ya, aku sih juga mau sih semuanya. Ya, kan manusiawi aja nih mau. Tapi yang Oh paling iya, oh iya. Oh, gak munafik ya, Bray. Nggak munafik lah, nggak boleh bohong-bohong lah. udah. Next ya. Nah. Misalnya kalau kalian lagi sedih, kalian akan merasa lebih baik kalau apa? Lah. Oh, diam saja nggak ada, Ci. Hah? Oh, oke. Oh iya Peluk benar ya. oleh orang-orang terdekatmu, bantal dan guling. Mantap. Ya, udah nggak ada yang mau meluk. Oke, sih berarti harusnya pilihan yang tadi yang diem aja tuh itu. Ada sih, ada kan tergambar lah pilihannya tercermin. Bray, lu mau dipeluk, Bray? Sini sama Nggak jadi, Dri. Ada pelukan virtual. Kamu bercerita pada orang lain. Cepetan nih. Cheryl, hai Cheryl. Kamu mendapat nilai yang bagus, kamu akan ini random. Sombong. Gak ada pilihan itu, nggak ada. Apa ya? Bilang nggak belajar. Iya. Minta dihujat ya gitu ya. Biasanya kan 30 menit sebelum itu nggak belajar. Kok nanti lebih bagus ya ngapain belajar? Nyontek. Parah. Udah? Bentar, menceritakannya pada orang. Diam nggak ada ya, Ci? Biar nggak dikata, biar nggak di. Evan sukanya memendam ya. Karena kansos. Memendam rasa. Iya, Kevin tuh sukanya diem ya. Kevin, kalau ini ada tes kepribadian, Kevin mungkin bagian itu kali ya, introvert kali ya. Mungkin ya, belum tentu juga. Oh, Kevin tuh kayak ini. Gue pernah ngetes 50-50 sih.
Oh, Kevin tuh 50-50 ya? sistemnya let my work Bagus. be the noise. Oke, udah ya. Nah, sekarang cek jawabannya. Oke, kalau misalnya kamu jawaban A-nya yang terbanyak, berarti kamu mendampingkan A, berarti kamu lebih menyukai waktu bersama. Kamu lebih suka menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatmu dengan mengobrol dan bercanda. Kamu menghargai waktu bersama lebih besar daripada diaku malah ketutupan muka kalian. Jadi aku nggak bisa baca. Kebaca nggak? Dari Baca. kebaca daripada hadiah dan pujian. Oke, ya jadi intinya kalau misalnya jawaban A-nya terbanyak, berarti kalian tuh lebih suka punya quality time, ya punya quality time. Ada yang punya ini nggak, yang dapat quality time? Oke, nah kalau misalnya jawaban kalian B yang terbanyak, berarti kalian tuh suka pujian, kata-kata positif ya. Kamu akan masih senang kalau kamu dipuji karena keberhasilan kamu. Kamu juga akan senang memuji orang lain karena mereka melakukan sesuatu hal yang baik. Oke? Itu. Jadi memberikan kata-kata positif gitu-gitu. Kalau jawaban kamu C yang terbanyak, berarti kamu menyukai pelayanan, service ya. Kamu senang membantu orang lain dan kamu juga akan merasa senang kalau dibantu oleh orang lain. Kalau kamu punya jawaban D yang terbanyak, berarti kamu lebih menyukai dikasih hadiah. Apapun yang kamu lakukan, kamu mendapat hadiah atas kerja kerasmu. Ini kayak misalnya tuh kalau misalnya dia udah bekerja keras, belajar lama ya. Nah, terus nanti dia misalnya gini, oh ya udahlah bulan ini aku mau beli inilah buat diri aku sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk dari gift ya, bentuk dari bisa jadi dia memberikan hadiah untuk orang lain ataupun dia memberikan hadiah untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan senang memberikan hadiah kepada orang lain, tapi kalau dia terima hadiah juga dia senang gitu. Kalau misalnya jawaban E yang terbanyak, nah harusnya mungkin Kevin E terbanyak ya. Kalau tadi Kevin kan touching kan, sentuhan kan. Berarti kamu lebih menyukai sentuhan. Kamu akan senang bersemangat kalau kamu bergandengan tangan, memeluk dan dipeluk oleh orang lain. Dengan begitu kamu lebih bisa mengungkapkan perasaan sayang kamu lewat tindakan, lewat sebuah tindakan. Oke? Nah, kalau kalian mau tes gitu yang ya? lebih kalau kalian mau tes yang lebih yang lebih kompleks ya, tapi yang tentang ya mungkinlah sebenarnya bisa sih mengetahui mengetahui bahasa cintanya seseorang tuh misalnya ini simple sih, sederhana. Oh, ini aku ambil dari sini ya. Maksudnya beberapa tuh terjemahannya dari sini nih, dari psikologis.co.uk ya, udah itulah. Oke. Nah, misalnya ini kayak poin-poin kayak gini. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya kalian mau mengetahui bahasa cinta seseorang tuh kalian sebenarnya bisa kayak misalnya ini, kasih pernyataan Mark Twain said, I can live for 2 months on a good compliment. What do you think? Nah, kalau misalnya kalian memilih misalnya, it is true, it's so important to say what we appreciate in other people. Oh, berarti kalian adalah orang-orang yang menyukai bahasa positif, ya kan? Menyukai bahasa positif. Kalau misalnya kalian pilih jawaban B, oh berarti words are not my strong point. Berarti kata-kata tuh bukan yang penting buat kalian tuh bukan kata-kata, tapi lebih baik menghabiskan waktu bersama. Nah, itu berarti kalian di quality time tadi. Bahasa cinta kalian tuh yang quality time. Nah, kalau misalnya yang C udah jelas lah ya, kasih hadiah. Nah, kalau yang D oke, tentu aku setuju nih kalau misalnya aku bisa hidup I can live for 2 months on a good compliment itu, tapi disertai juga dengan pelukan, dengan sentuhan. Nah, berarti kalian tipenya yang sentuhan tadi. Nah, sebenarnya kalian bisa kalau mau mengetahui bahasa cinta untuk orang tua, kalian bisa aja tuh menggunakan pernyataan-pernyataan simple-simple kayak gini nih ya. Kalau misalnya mereka memilih yang poin A, poin B, poin C, poin D, nah di situ bisa kelihatan mereka punya bahasa cinta itu seperti apa. Nah, hari ini aku akan lebih fokus, tapi sebenarnya gini loh, hal yang baru, ini aku tunjukin aja ya buat kalian ya. Tapi sebenarnya ada hal yang baru sih. Seiring dengan berkembangnya pandemi ini ya, itu baru kemarin-kemarin sih. Jadi katanya bahasa cinta tuh bahkan sekarang bukan 5 menurut si Gary Chapman ya. Tapi karena masa pandemik ini, jadi orang menambahkan satu lagi bahasa cinta, ya bahasa kasih, yaitu sosial media apa gitu, ya aku lupa tepatnya. Tapi misalnya ini dengan kayak gini nih,
aku baru belajar juga sih itu ya. Itu tuh yang dibilang tuh Kak Christian Ferdina A. Dia bilang karena sekarang banyak pertemuan lewat media online, jadi orang merasa dia dikasihi atau tidak tuh juga kadang-kadang tuh bisa diungkapkan lewat sosial media ini. Jadi misalnya ini hanya sesimpel misalnya kita open video, ya, misalnya kita open video, terus kita merespon. Nah, mungkin orang yang bertanya atau itu tuh dia merasa diterima gitu, dia merasa dikasihi, dia merasa dicintai karena kita merespon. Nah, itu. Jadi, tapi itu sebenarnya apa ya, di luar sebenarnya dari 5 love language yang udah ada sejak turun-temurun begitu ya. Nah, oke, tapi hari ini tuh aku akan lebih fokus di pemberian kata-kata positif. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kenapa sampai sangat penting untuk memberikan kata-kata positif ya. Jadi kalau teman-teman baca di internet bahkan mungkin Arlo masih ada nggak Arlo? Arlo ada. Kalau Arlo ada ya, kalau Arlo masih inget itu kan ada tuh, aku pernah dikasih tahu sama guru biologinya Arlo tuh, ya Miss Endah, mereka tuh yang di bilingual. Kalau misalnya waktu kita dikasih kata-kata yang, jadi hari ini aku fokus di kata-kata positif ya, nanti minggu depan Ko David yang duanya lagi, terus Cinovita duanya lagi gitu kan ya Ko ya? Ya, betul. Oke, nah, jadi kalau misalnya kalian, ataupun kalian ingat pelajaran biologi kalian, sebenarnya gini, simpel sih sebelum kita ke Alkitab ya, secara Alkitab ya, tapi kenapa penting kita memberikan kata-kata positif? Karena memang kata-kata itu tuh berdampak sih ya bagi mau psikis orang maupun maksudnya secara emosional maupun secara fisik. Dan itu ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau kalian buka-buka di internet ataupun masih ingat pelajaran biologi kalian waktu masa SMP, itu aku ingat banget tuh. Jadi sebenarnya di bagian otak kita sama seperti kalau kalian menonton video porno, itu sebenarnya fungsinya sama tuh. Ya, kalau kalian mengakses gambar-gambar porno dan sebagainya, kalian itu sementara mematikan satu bagian otak yang namanya lotus infronta ya kalau nggak salah ya. Kalau Arlo masih ada, Arlo masih ingat bagian otak itu, Arlo ingetin ya. Ataupun ada di antara kalian yang tahu nama bagian otak itu, ingetin ya. Nah, itu tuh waktu kalian menggunakan kata-kata yang negatif dikasih ke orang ya, kalian kasih ke orang ataupun kalian menerimanya, itu tuh fungsinya mati. Padahal tuh fungsi si lotus itu tuh untuk kekritisan. Supaya menjadikan kalian tuh lebih kritis, berpikir inovasi gitu-gitu, berpikir rasional gitu-gitu. Dan waktu dikasih kata-kata yang negatif, nah fungsi otak bagian itu tuh bisa mati gitu. Maksudnya bisa bukan mati ya, tapi dia berganti fungsinya gitu. Jadi makanya kenapa kan orang-orang kan selalu mengkampanyekan untuk selalu memberikan kata-kata yang positif. Ini sebelum ke Alkitab ya, bahwa ternyata secara ilmiah pun tuh itu terjadi gitu ya. Secara otomatis di otak kita tuh waktu menerima kata-kata negatif, makanya kan di kurikulum kan sebenarnya juga misalnya tidak boleh menggunakan kata tidak. Kalau kalian perhatikan tuh rapot-rapot kalian tuh, kami tuh guru dilarang nggak boleh pakai kata tidak ya, tapi semua diganti dengan kalimat yang positif. Karena kalau misalnya ada satu aja kata tidak, itu otak kalian tuh akan merespon kata tidak itu sepersekian detik aja, langsung membuat sehingga emosi kalian tuh bisa naik. Jadi kenapa orang yang marah nggak bisa berpikir jernih, orang yang orang yang menerima perkataan negatif dia bisa jadi emosi, bahkan dia bisa adu jotos. Nah itu karena fungsi otaknya dia tadi itu berubah ya, berubah sehingga si lotus itu bukan lagi yang diaktifkan si lotus itu, tapi ada bagian otak yang namanya amigdala. Ya, ada bagian otak yang namanya amigdala. Nah, itu dia yang nanti tidak bisa mengontrol emosi. Jadi itu kenapa harus mengatur kata-kata kita, mengatur kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nah, secara ilmiah dijelaskan seperti demikian. Lagi pula yang mau aku bilang buat teman-teman, aku pernah sih ada angkatannya tuh sekarang udah kuliah. Nah, aku pernah tuh jadi ada anak, kan kalau misalnya aku marah-marah, mana coba aku lihat ini ada siapa aja ya, pasti mereka akan bilang benar. Miss Ilona begitu. Nah kalau aku udah marah-marah banget tuh kadang-kadang memang ingat ya kata-kata yang negatif tuh, maksudnya kata-kata word affirmation tuh bukan hanya kayak kata-kata kasar ya, bukan hanya itu, tapi kalau misalnya kenapa sih kamu nilainya jelek banget sih, nah itu tuh ternyata tuh juga itu tuh ya bukan
apa ya, itu udah padahal kan itu dalam rangka bertanya, tapi ternyata tuh itu di kemudian hari pada saat anak itu udah lulus, dia kemudian bilang, Miss pernah ingat nggak? Nah, dari situ pun aku jadi tahu, oh berarti bahasa cintanya, bahasa kasihnya anak ini tuh sebenarnya di kata-kata, dan aku salah menggunakannya. Jadi karena aku hanya bertanya, kenapa sih kamu nilai jelek? Padahal kan kamu diajarin sama kayak semuanya. Ya itu nilainya jelek banget sih, ya. Dia kayak udah remedial, hasil remedialnya tetap remedial lagi. Ya gimana nggak emosi gitu kan? Jadi benar-benar kayak, kenapa sih kamu nilai jelek? Kamu kan diajarin kan sama kamu benar belajar sama. Oh ternyata memang karena bahasa cintanya dia mungkin di kata-kata, jadi itu diingat terus dia sampai dia lulus. Bahkan sampai dia balik ke sekolah, dia bilang, Miss masih ingat nggak dulu Miss pernah bilang aku kayak gini. Bagi aku yang mengatakan, aku udah lupa. Oke? Tapi ternyata bagi dia yang punya bahasa kasihnya menerima perkataan yang positif itu, ternyata dia ingat itu loh. Maksudnya dia ingat itu menjadi sesuatu yang beban di kehidupan dia. Dan kita kan nggak mau ya menjadi orang-orang apa ya, sumber energi negatif buat orang lain, kan kita nggak mau dong. Bener nggak? Masa kita enjoy dibilang bahwa kita orang-orang yang mengakibatkan orang lain bisa emosi, orang lain kesel, atau orang lain jadi tidak terkendali emosinya, kan maksudnya kita nggak mau dong disebut seperti demikian kan. Nah itu jadi makanya penting sebenarnya untuk mengenal bahasa kasih. Bahkan pun sebenarnya kalau orang tersebut tidak punya bahasa kasih kata-kata yang positif, ya udah, tapi kita tetap punya suatu kewajiban untuk memberikan untuk memberikan kata-kata yang positif untuk orang lain begitu. Jadi ingat sekali lagi, kata-kata yang kita berikan itu mempengaruhi psikis maupun mempengaruhi bahkan sampai di fisik orang tersebut. Nah, terus aku mau kasih, tadi kan Ko David udah mulai dengan secara umum ya tentang dari 1 Korintus 13 ayat 1 tadi, ya, tentang bahasa kasih tadi ya. Nah, aku mau ada satu ayat yang khusus buat kata-kata positif ini ya. Itu dari Efesus 4 ayat 29 ya. Itu Efesus 4 ayat 29 itu jelas banget, dia bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu jelas loh di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kata-kata kotor tuh bukan hanya yang kayak tiap hari kalian katakan yang kayak apa ya, kata kotor tuh kata-kata kasar, tau kan ya, yang kayak anjay, sorry nih sensor ya, kayak gitu. Bukan hanya itu, oke? Bukan hanya yang kayak gitu. Si CP ada nggak CP? Biasa tuh si CP tuh. Nah, bukan hanya kayak gitu, tapi waktu kita misalnya tidak sengaja, tadi aku dalam rangka bertanya loh kepada anak tersebut. Anak itu sih nggak ada di antara kalian ya. Nah, aku hanya bertanya, kenapa sih kamu nilainya jelek? Kamu kenapa sih orang kamu diajarin sama kok kayak semuanya? Itu pun termasuk dalam kata-kata yang menyakiti hatinya gitu kan. Dia jadinya tidak memperoleh kasih karunia gitu. Untunglah setelah itu dia masih tetap mau ikut pelajaran aku kan. Tapi kalau misalnya dia menyimpan itu sebagai sesuatu luka di hatinya, dia bisa aja loh nggak ikut lagi pelajaran aku ya. Oh ada juga nih satu cerita ya. Ada jadi dia sebenarnya bukan apa ya. Jadi gini, semoga tidak terbaca siapa orangnya ya, karena pasti soalnya satu angkatan dengan salah satu di antara kalian. Jadi dia memang suku lain, dia suku lain, tapi pasti nggak terbaca sih. Dia suku lain. Nah, oleh seorang guru, ini nggak apa-apa ya aku cerita kayak gini, kan nggak ketahui kan namanya kan. Tapi ini supaya kalian tahu the power of kata-kata tuh di situ ya. Jadi dia suku lain. Nah, oleh seorang guru sebenarnya bawanya bercanda. Jadi guru itu sebenarnya bercanda ya. Tapi menyinggung suku anak tersebut sambil bilang kamu orang kamu malu-maluin aja gitu. Karena mereka satu suku yang sama. Maksudnya gurunya juga suku yang sama gitu kan. Yang tahu nggak akibatnya apa? Dia selalu mendapat nilai. Semoga nggak terbaca siapa ya. Dia soalnya ada salah satu yang ini nih. Jadi pada akhirnya dia tidak pernah lulus di mata pelajaran guru tersebut. Dan itu bukan karena dia nggak bisa, dia sengaja. Padahal itu bercanda loh, itu bercanda. Maksudnya tadi tuh bahasanya tuh gurunya tuh bilang bercanda.
Tapi jadinya ya udah berdampak. Nah, mungkin bahasa kasihnya dia adalah kata-kata tadi kan. Jadi itu tuh meskipun bercanda bawaannya, tapi nyentuh dalam diri dia dan mengakibatkan dia sengaja kasih nilai jelek. Dia bisa sebenarnya. Jadi kan dipanggil tuh, kamu kenapa begini? Itu ini ya. Terus baru dia cerita. Oh enggak, memang sengaja. Dia bukan nggak bisa. Dia sengaja memberikan nilai jelek di mata pelajaran itu karena dia sakit hati pada waktu dikatain demikian. Padahal bawaannya bercanda. Itu teman-teman. Jadi pada akhirnya yang aku mau bilang sih, meskipun mungkin orang itu bahasa kasihnya mungkin kita nggak tahu ya, bahwa mungkin bahasa kasihnya adalah tentang pujian, tentang kata-kata positif ya. Tapi itulah kita tetap harus, sorry ya, soalnya aku di sini kan, jadi pasti ada bunyi-bunyi blender dan sebagainya. Maaf. Jadi tetap kita punya suatu kewajiban untuk, ini kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Oke. Jadi kita tetap punya suatu kewajiban untuk memberikan kata-kata yang positif gitu. Meskipun mungkin kita nggak tahu orang itu, kalau tadi kan ada tesnya, gampang nih ya. Oh sekarang aku tahu, Kevin berarti bagaimana caranya membuat Kevin merasa dicintai? Oh dia suka sentuhan, ya tapi jangan yang aneh-aneh ya. Oke. Adrian tadi hasilnya apa Adrian? Adrian hasilnya apa? B. Hah? Yang B. Apa? B. B. Yang B. B tadi apa ya? Nggak tahu, saya lupa. Waktu Waktu berkualitas tadi ya. Oke, waktu berkualitas. Terus ada Ci Agnes juga tuh. Ci Agnes pasti tes tadi kan ya, meskipun Ci Agnes pemuda tapi Ci Agnes juga itu. Nah, jadi meskipun memang sekarang ini kan jadi berarti Adrian tuh lebih suka menghabiskan waktu bersama, Kevin lebih suka sentuhan. Tapi yang aku mau bilang yang di bagian kata-kata positif ini, meskipun nggak tahu ya, meskipun kita nggak tahu bahwa orang itu dia punya bahasa kasihnya adalah dia butuh diberi pujian ya, dia butuh dikasih penguatan, dia butuh dikasih kata positif, tapi kita harus tetap tahu bahwa memang dalam hidup kita harus selalu memberikan kata-kata yang positif karena itu merupakan kita menjadi sumber energi positif buat orang lain ya. Lalu juga aku sebenarnya kalau kata-kata positif itu tuh gini loh, itu kata-kata yang kita kasih tuh menggambarkan siapa kita gitu sebenarnya ya. Jadi apa dan bagaimana dunia kita tuh sebenarnya terpancar dari, ada sih ayatnya ya, ada satu ayat tuh yang menegaskan yang bilang bahwa ayatnya tuh dari Lukas 6 ayat 45 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kan kata-kata yang kita berikan untuk orang itu kan sebenarnya menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita ya. Jadi pada waktu kita memberikan kata-kata positif buat orang lain, itu berarti kita dalam situasi yang positif juga. Kalau kita memberikan kata-kata negatif untuk orang lain, ya berarti kita pun itu sebenarnya mencerminkan siapa kita, mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Nah, yang aku percaya bahwa kita semua sama-sama akan belajar sih. Kan aku pribadi pun kalau udah emosi itu kan tidak terkendali gitu kan ya. Nah, tapi kita semua tuh bisa sama-sama belajar untuk selalu meletakkan cinta, meletakkan kasih. Tadi yang Ko David bilang tuh benar banget kan. Apapun yang kita lakukan, mau sepintar apa, mau bagaimanapun rupawan kita, tapi kalau apa-apa kita lakukan tidak dengan kasih, jadinya kata-kata yang kita keluarkan mungkin menyakiti hati orang lain. Ya, orang tua mungkin cuman kayak pagi hari gitu ya, mama cantik banget sih. Itu kita nggak tahu loh bahwa mungkin itu memberikan powerful banget buat dia sepanjang hari itu ya. Dan kalian bilang, mama kok tambah gendut sih, kok baju mama sesek banget sih, wah itu gimana ya, itu menyakiti. Dan juga mungkin nggak dikasih uang jajan kali kalian, nggak ya, tujuannya bukan itu, tapi kan itu kalian tidak pernah tahu dampak atau efek apa yang kalian timbulkan dari satu kata aja. Kalau kalian cari di berita ya, ada banyak perkara di dunia, ada banyak bencana di dunia terjadi, peperangan di dunia terjadi hanya karena salah penggunaan kata dari pimpinannya. Ada tuh di berita-berita tuh banyak tuh kayak gitu. Oke, jadi
Itu yang bisa aku bagikan sih. Yang aku paling penting saranin buat bukan saranin ya, tapi karena aku juga belajar. Jadi meskipun kita tidak mengetahui bahwa orang itu bahasa kasihnya adalah kata-kata positif, kata pujian atau bukan, tapi memang kita pada dasarnya harus membagikan energi positif untuk orang lain. Sesimpel dari apa yang kita katakan. Tipsnya adalah teman-teman pikirkan. Sebelum, aku dulu ceplos-ceplos teman-teman. Wah dulu kalau tanya teman-teman kuliah aku, Pak Ronald misalnya, Pak Ronald tahu banget ya. Miss Ilona itu sangat ceplos-ceplos. Apa yang keluar dari mulutnya udah langsung keluar aja, udah mau apa yang nggak disaring, nggak dipikir-pikir waktu kuliah itu ya. Tapi kemudian aku belajar, oh iya memang itu nggak benar ya. Kita harus wisely, maksudnya harus dengan bijaksana. Mau melakukan apa-apa, kita pilih pemilihan kata kita dengan bijaksana supaya yang diterima orang itu berdampak baik untuk orang itu. Ingat tadi firman Tuhan kan, biarlah setiap apa yang kita katakan untuk orang lain itu memperoleh kasih, orang tersebut memperoleh kasih karunia. Oke. Itu kok sharing dari aku. Ya, thank you Kak Ilona. Teman-teman sekalian ya, sekalian memperlengkapi apa yang Kak Ilona bagikan itu, teman-teman sekalian. Saya mencoba untuk begini. Nanti teman-teman misalnya saya sebut satu nama gitu kan ya. Ini nama aktivitasnya itu strength bombardment. Nah, strength bombardment. Nah, jadi nanti misalnya saya sebut nama Kevin gitu ya. Langsung teman-teman tulis gitu ya, hal-hal baik atau positif yang teman-teman tahu, lihat di Kevin. Langsung diketik begitu. Nah, nanti aku pindah Adrian nanti ini. Tapi jangan cari-cari gitu. Misalnya Kevin gitu kan ya. Wah, dia paling bisa ekstrovert banget gitu kan dan segala macam. Enggak juga gitu. Harus ada ketulusan dan apa yang kamu tahu dan kamu sampaikan begitu ya. Seperti itu. Bisa nggak ya teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan tinggal raise hand. Nggak ada ya? Oke ya. Kita coba ya. Apa? Nggak ada ya? Kita coba dulu dari, ini aku karena ngelihatnya di laptop gitu ya. Pokoknya yang paling ujung dulu. Paling ujung Kevin nggak taunya. Nah, kita tulis berkaitan dengan Kevin. Apa hal positif dalam pengamatan Anda gitu ya, sebatas pengetahuan ataupun Anda lihat gitu ya. Seperti itu. Silakan. Ya kan, Kevin ya. Kevin itu ya. Easy going, ganteng. Kevin itu ramah, mudah bergaul, sabar. Oke, sip. Ada yang lain? Ayo. Sudah? Nah, terus kemudian kita ke Adrian. Adrian itu kok Adrian ngomong buat dirinya sendiri tuh gak bisa. Ini apa yang lain gitu kan, lucu, pekerja keras. Oke, sip. Ya, aku langsung ngomong aja. Kok Adrian itu penuh semangat ya, Adrian gitu, luar biasa. Maksudnya kasih jempol deh kalau Adrian gitu ya. Semangatnya untuk melayani. Ya. Terus kemudian nah, yang kemudian Kak Ilona. Kak Ilona itu orangnya, aku ngomong aja deh, susah ini. Kak Ilona itu taktis orangnya, set gitu kan. Nah, kalau bahasaku tuh sergep, gitu kan, luar biasa itu. Sam, guru yang baik. Keisha cantik. Guru yang mudah berbaur. Sip. Ya, gaul ya. Guru yang gaul gitu. Seru, guru bed. Gaul bed. Gaul bed. Oke. Terus kemudian kita ke Lisbeth. Ya, Lisbeth. Ini sesuai dengan perjumpaan kita ya Lisbeth ya, gitu ya. Aku mengatakan gitu ya, kok orang yang kalem begitu, sabar begitu. Karena kan kita berjumpa hanya beberapa kali doang Lisbeth gitu kan. Nah, ini hanya kesan pertama gitu yang aku bisa berikan gitu.
apa itu? Suka memberi imut pada nggak apa-apa yang kan ini itu seru fallback Ci. Thank you. Oh iya ya, cantik gitu kan. Oke. Ada yang lain yang kenal? Kevin tadi sudah kasih nggak? Kevin Belum, kok nggak tahu mau ngirim ngasih apa. Tadi Adriana juga nggak tahu. Iya, ya, nggak apa-apa. Ya, daripada nanti apa namanya? Ya, oke. Terus kemudian Kak K ya, sepengetahuan Anda Kak K ya, Kak K itu orang yang nice. Selama kita berjumpa di chat-chat Kak K, dalam percakapan kita, kamu orang yang nice gitu kan ya, manis gitu. Oh itu ramah, ya charming banget. Oke. Terus, oh ya orang berpikir kritis, benar-benar Adrian berpikir kritis gitu ya. Kak K orang yang berpikir kritis. Oke. Terus Kevin Nail. Nah Kevin Nail, maaf Kevin, aku juga Kevin Nail itu yang mana ya? Anaknya Ko Daniel. Oh, anaknya Ko Daniel. Oh iya ya, Kevin. Oh, Kevin itu kalem Kevin. Anak baik-baik. Itu yang kesanku ya, anak baik-baik buat Kevin ya. Oh, apa nih? Jago CODM. Oh, oke. Terus siapa lagi yang kenal Kevin Nail? Ya, kalem ya. Oh, bener kan? Kalem. Bersemangat dalam belajar hal baru. Oh, sip-sip. Yang lain yang mengenal Kevin Nail? Siapa lagi? Gampang nyaut, diajak ngobrol. Oh, oke, sip. Tuh Kevin ya. Dibaca Kevin. Ini pas dia ini nggak ada nih anaknya. Oke ya. Oh. Ya. Terus sekarang Arlo, pintar Arlo. Aku satu kata pintar. Oh, Arlo. Oh, pintar banget tuh, ya kan? Arlo. Terus yang lain jenius. Wah, Bejon jenius katanya Arlo ya. Arlo pintar. Terus jenius, easy going. Oke. Ini Arlo ya ini ya. Mantan gebetan. Ini apa ini? Berdedikasi. Iya, apaan CP? Apaan sih CP? Itu STEM apa itu? CP itu. Gak jelas CP, gak jelas. Aduh, cepat. Oke ya. Udah, sekarang Ci Agnes. Bukan saya, itu Sam. Oh, itu Sam ya. Oh. Langsung bukan saya dia. Sekarang Ci Agnes. Ci Agnes ini orangnya helpful. Karena aku sering kali minta tolong, apalagi kalau urusan komisi remaja gitu kan ya, selalu ditolong, selalu terbuka, ringan tangan ya itu ya, ringan tangan lah ini ya suka nabokin gitu ya, bukan ya, apa helpful, kalau panjang tangan kan nanti ini suka ini mencuri lah, pokoknya helpful ya gitu untuk mencuri itu Agnes. Panjang tangan. Iya makanya panjang tangan ya. Kalau panjang tangan tuh pencuri. Pencuri ya. Baik, ya ramah, baik. Oke, itu Ci Agnes itu. Terus Bejon. Kalau Bejon semangat, inisiatif. Wow, itu inisiatif. Kalau di tim code gitu, sudah aku saja kok. Wow, gitu. Luar biasa, tanggap dia. Oh. Ini ya, ini ngapain Bejon ngomong ganteng sendiri ini? Tanggung jawab, asik, komposer, asik mudah bergaul, asik, sayang cici, sayang cici. Oh, Brian, bingung. Elizabeth kok maksudnya? Apa? Maksudnya Elizabeth. Oh, ya. Oh, Elizabeth itu saudara Brian. Ya ampun. Ya, oke. Terus yang berikutnya Kevin. Ini Kevin yang mana ini? Ada yang tahu nggak? Kevin.
Sama Kak. personel itu. Oh, sama. Oh, Iya. kamu ada 2 itunya ya, Vin ya? Oh, ya ya. Oke, Kevin. Berarti Kevin sudah ya. Sekarang Daryl. Daryl. Nah, sekarang aku baru tahu Daryl itu kreatif banget gitu. Soalnya tadi aku baru ngelihat hasil aku baru lihat hasil rekamannya buat besok hari Minggu ya, kebaktian hari Minggu kan ini sama Daryl. Itu bisa bagus. Wah, luar biasa. Nah, itu ya. Daryl pintar dan kreatif gitu untuk multimedia. Nah, Brian malah ngata-ngatain ini parah. Oke, gitu ya. Pintar, baik ya. Sip. Terus kemudian yang terakhir, tadi Sam, nanti CP ya, masih ada CP ya. Joan dulu ya. Joan. Nah, Joan. Kalau buat aku Jo, kamu itu anak yang setia dan punya semangat gitu. Dan meskipun sudah di quote, kamu juga mau pas diajakin sama siapa itu Rico untuk tim pemerhati remaja junior yang baru, kamu mau juga. Jadi aku ngelihatnya kau penuh semangat gitu. Apa lo tadi mau angkat tangan kau tadi lo? Oh enggak ya? Oh enggak. Oh Kepencet ya. kali kok. Oh ya. Itu. Ya, nggak apa-apa. Bet, kamu cabut duluan. Terus, ya jago gambar, betul. Kreatif, semangat, buat mau pelayanan. Ya, sip. Mantap, Joan. Ya. Terus terakhir, CP. Kreatif dalam tebakan. Itu ya. Dan orangnya itu gaul. Sebenarnya bisa jadi mood maker tuh. Di kedepannya kamu bisa jadi mood maker. Nah, gitu ya buat CP ya. Tetap semangat untuk jadi mood maker CP. Ya, tetap lucu. Dan Makasih kok. Ya, bisa ngelit teman-temannya. Gitu. Siap. Ya, oke. Ketua Nasional Remaja CP. Iya. Oke ya, berarti sudah. Nah, pertanyaannya teman-teman, pada waktu kita menerima feedback dari teman-teman yang lain, terus aku belum. Ya udah, aku apa teman-teman? Apa ini? Sam sama CP ini kok? Ya, semangat. Oh, ya. Salah satu, bingung. Bapaknya korem, semangat dan segala hal. Kreatif. Oh. Ya, papa, oke. Setia. Berani dan bekerja keras. Yes. Pokoknya semua kreatif. Oke, thank you. Nah, pada waktu teman-teman membaca gitu kan ya, kata-kata itu apa yang dirasakan di hati? Apa yang dirasakan? Saya nggak begitu. Apa? Senang. Kamu apa, Adrian? Saya nggak begitu gitu ya. Kau harus mempercayai juga. Kadang kami yang melihat, Adrian. Kau itu luar biasa semangat gitu. Gitu. Ya. Senang. Terus yang lain apa? Ada rasa apa begitu kita dengar dari teman-teman? Mana ini? Ditulis juga bisa. Oh, ini. Kok cuma kakek doang ini? Oh, rasa cinta, rasa diterima, dikasihi, ya. Lebih dekat, begitu ya. Ya. Terus yang lain? Arlo. Amos ini hilang loh, Amos. Amos hilang. Senang, Agnes. Oh, Agnes senang. Bejon. Apa perasaannya? Joan, perasaannya apa tadi? Daryl apa? Ditulis aja di situ. Arlo. Ini pada sudah ini mungkin ya. Oh, terpuji, merasa diperhatikan. Oke. Terpuji. Thank you, Brian. Udah ya? Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian itu hanya sekelumit kata-kata gitu kan ya. Terus kemudian langsung bisa
berdampak kepada kita gitu kan. Bayangkan kalau kita memanfaatkan setiap situasi di tengah-tengah mungkin teman kita lagi rumit atau lagi tertekan, terus tiba-tiba ada angin segar gitu yang mengingatkan dia bahwa ada hal positif kok gitu di tengah-tengah kegagalannya, terus kamu menunjukkan bahwa ada hal positif kok dalam dirimu, itu memberikan semangat hidup kembali gitu ya. Jadi bukan hanya tahu memahami secara kognitif, tapi kita juga bisa merasakan juga kan gitu bahwa begitu luar biasanya kata-kata kita itu gitu. Maka gunakanlah seperti kata Kak Ilona tadi, wisely gitu. Oke. Nah, kalau begitu saya minta tolong Kak K boleh doa syafaat sama mendoakan pelayanan Kak Ilona juga ya Kak K. Ini aku bagi sabar ininya ya, pokok doanya. Cuma rasanya belum terganti juga. Tadi rasanya hilang ininya yang aku sudah ganti-ganti. Coba ya aku lihat dulu ya. Doa syafaat. Loh ya kan? Masih ini. Pelayanan Kak Ilona. Kak Ilona di SMPK 4. Penabur, salah kan? Penabur ya. Kita ibadah hari Minggu kita sendiri ya. Ibadah online yang dikerjakan oleh Korem. Korem pembicaranya, pengkhotbah TPG Stellaria. Oke, ini sudah ini ya. Stefan sama Danika juga sudah. Ini aku hapus saja. Oke. Jadi bangsa dan negara, gereja Tuhan dimanapun tetap jadi berkat. Ibadah online Korem, pengkhotbahnya TPG Stellaria, terus pribadi yang sakit mungkin teman-teman yang masih menantikan UNIF karena kan habis ini kan ujian-ujian yang masuk ke perguruan ini kan negeri itu kan, terus liburan yang mau berakhir ya, liburan minggu depan sudah berakhir. Semangat home learning kembali, semangat bersekolah kembali. Udah tahun ajaran baru kok. Iya, semangat bersekolah di tahun ajaran baru ya, bersekolah di tahun. Ya. Oke. Ini ya Kak Ke. Oke. Kira-kira dari teman-teman yang lain masih ada atau ini aja? Iya. Ada yang mau didoakan juga enggak? Kok hilang. Oke. Kalau gitu, teman-teman mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia dan rahmat-Mu untuk kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu kami dapat mengikuti persekutuan doa Komisi Remaja GKI Garinda dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa segenap pergumulan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi. Tuhan, sertai para pemimpin, pemerintah, dari pusat hingga daerah-daerah dalam mempersiapkan new normal ini. Kami mohon Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat agar mereka dapat mengatasi dan bisa memimpin negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan lindungi setiap pelayanan yang diadakan, baik itu pelayanan yang diadakan dari rumah, pelayanan yang diadakan via online. Kami mohon Tuhan tetap sertai, Tuhan lindungi, berikan setiap pemimpin gereja kreativitas agar dalam masa pandemi ini gereja Tuhan tetap terlaksana. Kami juga mau berdoa untuk ibadah online Komisi Remaja yang akan berlangsung pada hari Minggu nanti. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus sertai pengkhotbahnya, Kak Stellaria, Tuhan sertai agar apa yang disampaikan kami dapat mengerti dan memahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit,
Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati setiap obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, dan berkati juga dokter sebagai perawat mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi agar mereka bisa memperoleh kesembuhan yang datang dari tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman SMA yang sedang menantikan univ atau sedang mendaftar memasuki perguruan tinggi. Tuhan sertai agar mereka dapat menemukan perguruan tinggi yang cocok untuk mereka. Dan di situ passion mereka dapat ditemukan dan nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat teman-teman yang lain yang pada minggu depan akan mulai bersekolah kembali. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan semangat yang baru dalam menjalani kehidupan di tahun ajaran baru. Tuhan juga berkati untuk hidup dan pelayanan Kak Ilona sebagai seorang guru di SMPK 4 Penabur. Tuhan berkati agar lewat profesinya sebagai seorang guru, nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Tuhan berkati keluarganya dan berkati segala apa yang dicita-citakan. Tuhan Yesus sertai dan Tuhan Yesus lindungi. Serta kami semua yang setelah ibadah ini akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan tetap sertai, Tuhan lindungi kami, berikan kami semangat tetap produktif di hari-hari seperti ini. Di sembahan syukur kami, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, ya. Terima kasih Kak K. Sebentar, ini kita stop share. Nah, oke, yang hari ini kita boleh bersyukur, diberkati, gitu kan ya. Oleh juga tadi sharing dari Kak Ilona, kita kasih tepuk tangan atau jempol kita. Oh, nah, thank you Kak Ilona, gitu ya. Nantikan tukang Gojek atau Grab itu ada di depan pintu apartemenmu. Ada kenang-kenangan nanti dari Korem, gitu ya. Nah, terima kasih kok. Ya minimal harusnya ngalah. Boba. Tapi rebus sendiri, rebus dulu sendiri. Rebus sendiri ya, gitu ya buat. Iya. Cracking sendiri. Kalau Kevin yang bikin sih nggak apa-apa. Oh gitu ya. Rebus dulu bobanya sendiri. Mager.